Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan nama-nama anak iblis, setan, yang mana anak-anak iblis itu tugasnya mengganggu umat manusia sebagai musuhan kita. Oleh karena itu kita harus mengenalnya nama-namanya, minimal kalau kita mengenal nama-nama anak iblis itu tidak sampai kita menamai anak sama dengan nama anak iblis setan. Nah sahabat, anak iblis itu semuanya ada 9. Yang pertama namanya setan honjab. Setan honjab itu tugasnya menggoda orang yang sedang salat supaya salatnya tidak khusyuk. Nah kalau salat kita tidak khusyuk itu digodanya oleh setan honjab. Yang kedua namanya setan walhan, yaitu setan yang menggoda orang yang sedang bersuci seperti berwudu, sedang mandi junub, sedang mandi nifas, sedang tayamum dan sebagainya, sedang bersuci istinja dan sebagainya. Nah, yang ketiga namanya iblis jalanabur. Iblis jalanabur ini tugasnya, setan jalanabur ini tugasnya mengganggu orang di pasar, orang dagangan di pasar, supaya diganggunya supaya tidak jujur jualannya, menipu orang, mengurangi timbangan, berbohong, bersumpah palsu untuk meyakinkan pembeli. Itu digodanya oleh setan jalanabur. Ini para pedagang harus tahu, harus waspada. Yang keempat setan akwar. Anak iblis itu setan akwar, tugasnya mengajak orang untuk melakukan zina. Caranya ditiup kemaluan laki-laki dan dilemahkan perempuannya supaya laki-laki naik syahwatnya mengajak berzina kepada perempuan, dan perempuan dilemahkan mau untuk diajak zina. Itu tugasnya setan akwar, anak iblis atau namanya akwar. Yang kelima namanya wasnan, setan wasnan. Itu menggoda orang yang ingin berbuat baik seperti mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, dan mau sholat tahajud dan sebagainya, mau sholat dua dan sebagainya, digoda oleh wasnan supaya tidak jadi melakukan kebaikan. Yang keenam setan tabar. Itu menggoda orang yang kena musibah, menjerit supaya tidak sabar, tidak menerima takdir dan kodok di Allah Subhanahu wa taala. Itu digodanya oleh setan tabar. Yang ketujuh setan dasim. Setan dasim ini adalah setan yang paling dahsyat. Tugasnya ikut makan sama kita, kalau kita makan tidak baca bismillah minimal. Terus ikut masuk ke rumah, kalau kita masuk rumah tidak baca bismillah dan salam. Kalau kita terus menggoda suami istri, memprovokasi supaya mengadu domba, supaya suami istri bertengkar hebat sampai melakukan perceraian. Itu tugasnya setan dasim. Bisa juga setan dasim masuk pada ikut tidur sekasur dengan kita. Kalau kita mau bersenggama dengan istri, berhubungan, kalau kita tidak baca doa, tidak baca bismillah, setan itu ikut menggodanya. Lalu yang 100 bisa juga setan itu masuk pada pakaian. Kalau kita pakai pakaian tidak baca bismillah, melepasnya juga begitu saja tidak dilipat, sehingga setan ini masuk pada pakaian, menggoda kita melihat pakaian itu cepat jelek supaya cepat ingin diganti. Lalu yang ke-8 setan matum. Setan matum ini tugasnya menggoda orang untuk berbuat bohong. Sahabat muslim, bohong itu adalah umul sayat, bapaknya kejahatan, awalnya kejelekan. Orang yang selingkuh modalnya berbohong. Orang yang menipu modal pertamanya berbohong. Orang yang korupsi modal pertamanya berbohong. Nah, itu tugasnya setan maktum supaya
menggoda umat manusia kita supaya berbuat bohong. Yang kesembilan, yang terakhir adalah setan abiyad, setan abiyah. Itu setan tugasnya menggoda para ustadz, para dai supaya ceramahnya bukan tausiah mulyasana, tapi ceramahnya banyak menyampaikan ucapan kebanjiran, ucapan kebencian, bahkan sampai fitnah, gibah dan fitnah. Ceramahnya itu menggoda ustadz dan dai supaya jadi komersil, ingin dibayar mahal. Itu tugasnya setan abyan. Setan yang kesembilan, setan tugasnya menggoda ustadz. Berarti setan ini ilmu agamanya lebih tinggi dari ustadz, dari dai-nya. Mengajak supaya dai-nya itu ceramahnya bukan mulyasana, tapi mengajak umat supaya ke jalan yang sesat. Nah, itu saja sahabat muslim yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Setelahnya kita mengenal nama-nama setan ini, minimal kita tidak memberi nama anak atau cucu namanya sama dengan setan yang 9 tadi. Nah, untuk kita menangkalnya supaya kita tidak bisa digoda setan, jangan lupa setiap kita membuat amal kebaikan baca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, itu saja sahabat muslim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.